Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari machine learning. Baiklah, kita akan membuat sebuah video ringkasan, yaitu terdiri dari beberapa soal, itu ada 1, 2, 3, 4 soal, dan mungkin ini ada tambahannya juga. Yang utama yaitu siapa yang diajari dengan model machine learning, mesin komputer atau manusia atau kucing atau siapa. Mungkin kita baca dulu, itu kita pengertian dari machine learning itu yaitu adalah merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk memicu cara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Jadi mungkin komputer itu memang banyak dan kita membuatnya, dan mungkin kita bisa menjadikan mungkin kayak seperti robot kucing untuk menjalankan aktivitasnya. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan dari nomor 1 ini. Kemudian apa saja yang digunakan untuk belajar. Mungkin yang digunakan untuk belajar itu mungkin dari YouTube, dari buku, dari referensi, dan mana saja kita bisa belajar. Saja mungkin. Kemudian apa saja metode pembelajaran pada machine learning. Metode pembelajaran mungkin metodenya ada Navi Bayes Classifier, yaitu bisa kita jelaskan dengan model klasifikasi yang merupakan prinsip dari teorema Bayes, yang artinya keberadaan satu fitur tidak mempengaruhi fitur lainnya di setiap kemungkinan hasil tertentu. Kemudian digunakan dan sangat berguna untuk kumpulan data yang sangat besar. Kemudian support vector machine atau singkatannya SVM. Maksud pengertiannya mungkin dalam model classification atau regression pada algoritma supervised learning, tapi digunakan dalam masalah klasifikasi. Kemudian detection tree, yaitu algoritma yang paling mudah dan populer untuk dipahami dan interpretasikan. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kemudian apa yang dimaksud dengan model pembelajaran pada supervised machine learning dan apa saja modelnya. Model pembelajarannya mungkin ini supervised learning adalah subkategori pembelajaran mesin atau machine learning dan kecerdasan buatan AI. AI ditentukan oleh pengguna kumpulan data berlabel untuk melatih algoritma yang mengklasifikasi data atau memprediksi hasil secara akurat. Oke, itu saja modelnya. Itu saja. Kemudian saya akan menjawab ini. Jadi apakah SVM, LNP, Decision Tree, dan Random Forest dan lain-lainnya memiliki output yang sama pula? Mungkin setiap di sini memiliki output yang berbeda-beda. Misalnya kayak SVM ini kayak metode klasifikasi dalam data mining, dia memiliki outputnya juga. Terus dalam MLP itu melibatkan banyak layer yang saling berhubungan dengan cara feed forward, di mana tiap neuron pada layar terhubung dengan semua neuron di layar selanjutnya. Kemudian yang Decision Tree memiliki output juga, tapi
Sistem ini outputnya dalam bentuk algoritma pembelajaran berbagai kayak bentar, untuk mendukung struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Terus itu saja mungkin. Terus ada lagi bentar. Oh, ini apa saja metode pembelajaran pada machine learning, menjelaskan supervised dan unsupervised. Mungkin supervised learning yaitu suatu pendekatan dalam pembuatan AI, atau mungkin juga dilatih untuk mengidentifikasi hubungan yang mendasari koneksi input dan label output. Dan supervised learning juga bisa lah untuk dilatih mempelajari data yang telah diberi label khusus. Kemudian kalau unsupervised learning yaitu suatu teknik yang digunakan machine learning dalam pembuatan AI. Dan kemudian algoritma komputer untuk mengenali pola penyusun AI. Model dirancang untuk bisa belajar mandiri dalam mengumpulkan informasi, termasuk mengenali data yang tidak berlabel. Disebut unsupervised karena model pada pendekatan ini tidak perlu dilatih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Bila salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.